jatuhnya. Banget. Bahkan Dita sendiri kayak nggak nyangka, kayak beneran nih aku peringkat paling bawah gitu. Pocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mangrove Podcast. Niat, nekat, nyikat. Hai Sobat Mangrove, balik lagi nih dengan kita. Kita yang nggak capek-capeknya untuk ngisi hari Minggu kalian. Wih, nggak kerasa nih. Kita udah berada di episode ke-6. Dan terima kasih ya buat kritik serta saran dari kalian. Karena kalian juga kita terus aktif buat rekaman podcast pada episode podcast kali ini. Ya, apa yang disampaikan Rian itu betul banget guys. Jadi semangat dari kalian untuk menonton video-video kita, konten-konten kita itu adalah menjadikan kita energi buat konten lagi. Apalagi kita sebulan cuma 2 kali loh, sayang banget kan. Tapi ya gitu, biar kalian kangen dan gak bosen sama kita-kita yang imut ini. Iya benar. Oke untuk hari ini temanya apa sih? Kita akan bahas apa nih kali ini? Oke, kita hari ini akan bahas tentang orang tua dan tema kita akan angkat kali ini adalah pentingnya dukungan orang tua. Kalau kita bicara soal orang tua, tentunya episode kali ini akan menjadi panjang dan lebar. Karena sangat kompleks dan memang benar sangat penting banget. Iya bener banget, apalagi kalau soal hobi. Kita tuh sebagai manusia pastinya butuh banget dukungan dari orang tua kalau masalah hobi. Pasti juga sangat diperlukan sama narasumber kita yang satu ini. Ya, dia bisa sebesar ini, secantik ini, dan seberbakat ini tentunya hasil dari dukungan orang tua yang menginginkan anaknya mendapat yang terbaik. Apakah demikian? Anda kepo? Ya udah langsung aja kita panggil. Ini dia Dekta. Halo Dekta. Apa kabar, Dekta? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Kita udah jarang ngobrol deep talk tentang Dekta ya belakangan ini. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang Dekta, alangkah lebih baik kalau Dekta perkenalan sama pemirsa kita di Mangrove Podcast. Oke, thank you ya. Aku Kade Cintana kita, biasa dipanggil Dekta. Keseharian di rumah sih gak ada ngapa-ngapain ya, selain ada podcast ini. Sebiasanya sok sibuk dengan vendor lain, meskipun suka lalai dengan tugas-tugas keseharian. Kalau di rumah sih nggak ada ngapa-ngapain ya, gabut, sok sibuk aja gitu. Oke, berarti belakangan ini masih nggak ada kerjaan ya? Intinya masih bisa gabung-gabung lagi sama kita gitu. Iya, alhamdulillah belakangan ini masih kosong, jadi masih bisalah berbaur lagi dengan kita. Apanya yang kosong? Kosong itu sebenarnya dalam kata aja sih, di dalam itu banyak banget pekerjaan. Bener. Jadi disembunyikan gitu. Anjay. Mencoba untuk tidak sok sibuk ya? Iya benar. Bisa dicoba. Oke, sebenarnya sosok Dekta ini seperti apa sih? Kalau di MP kan mungkin ya yang paling asik, yang paling humble banget orangnya. Kalau di rumah atau di vendor lain gitu kayak gimana sebenarnya? Dekta ini mungkin masih sebagai sosok yang sama. Dari sudut pandang aku sendiri, aku benar-benar orang yang humble banget sama orang lain. Aku lapar akan experience dan pengalaman Benar. dari orang lain. Itu benar-benar hobi sih, termasuk hobi. Jadi meskipun bukan di lingkungan pengilmuan Nebel, di bagian ilmu-ilmu, aku juga masih mencari ilmu, mencari informasi dari orang, pelajaran dari orang, selalu berusaha akrab dengan orang lain, berusaha berbaur dengan keadaan baru gitu deh. Wah, Oke, selagi itu butuh kenapa enggak gitu ya? Ya, betul. sekali. Jadi sosok Dikta ini sangat humble banget, sangat ramah lah bagi orang-orang yang belum kenal ya. Iya. Terus kita kembali lagi ke tema nih. Tadi kan di awal kita sempat menyinggung tentang pentingnya orang tua dalam hobi ataupun dalam kerjaan kita sehari-hari ya. Itu menurut Dekta gimana? Dekta setuju nggak sih kalau masalah itu? Kalau itu sih sebagai hal paling penting buat Dekta. Bener. Itu benar-benar support system utama daripada semua orang yang pernah ada di depan kita. Support system utama itu adalah orang tua. Dukungan orang tua itu nomor 1 banget sih. Terus kalau Dekta kan ya bener sih, dukungan orang tua emang nomor 1. Tapi kalau yang Dekta rasain itu gimana? Mendapatkan support system yang maksimal atau mungkin
bahkan malah dianjlokin gitu. Oke, dari pengalaman Dekta sendiri, mungkin dari papa sendiri emang dukung sepenuhnya. Tapi kalau misalnya dari mama, I'm so sorry mama kalau aku ngomong ini sebelumnya. Sebelumnya makasih juga mama udah berusaha mensupport sebisanya, meskipun mama itu sebenarnya nggak suka sama bidangnya Dekta. Di bidang media nih dia kurang suka. Iya. Jadi masih banyak banget pengalaman yang aku berusaha sebaik apapun di depan mama, berusaha lebih menonjol dari teman-teman yang lain. Aku bisa ini itu, tapi mama bukannya kayak I'm proud of you, kamu keren banget, tapi mama malah benar-benar ngejatuhin. Pengalaman yang paling nyakitin itu waktu setelah Mangrove Picture adain screening film. Iya, screening Film 3 film itu dimana semua orang itu benar-benar muji Dekta habis-habisan, kayak Dekta keren banget, Dekta jadi DOP loh, keren banget itu, padahal kamu cewek, kameramen cewek itu kan jarang banget kan. Di sisi lain sampai rumah mama itu benar-benar kayak nggak ada sisi bangga ya sama sekali, kayak apa sih Dek, film-film begituan doang sok diginiin, mana tiketnya mahal, cuman buang-buang waktu, nggak dapet apa-apa gitu, itu kan buang-buang tenaga doang. After that itu kayak oh my god, ternyata ngesek banget ya. Yang ada di pikiran aku tuh gini, kayak beribu-ribu orang di sana itu yang nggak suka sama aku itu bisa aja bikin muka dua buat ngemuji aku. Iya benar. Nah, kenapa kalau misalnya memang mama nggak suka di bidangku atau hasilku, dia kenapa nggak berusaha sok-sok suka aja padahal nggak suka. Tapi kalau aku tuh benar-benar pas banget gitu loh, nggak suka ya nggak suka, nyakitin gitu. Itu sih yang paling dalam sakitnya. Kalau dengar ceritanya Dekta sih emang bener-bener sedih ya kita di sini kayak mencium bau-bau bawang, makanya ini matanya agak-agak. Iya. Lucu nangis ya. Enggak, saya cuman acting. Oh iya. Oke. Tapi masa nggak mungkin sih kalau sama mama didukung dikit gitu sama orang tua masalah kayak yang media-media gitu. Pasti pernah kan? Nggak mungkin kalau dianjlokin terus sampai sejauh ini loh. Oke. Ada sih, ada part time waktu kayak gitu. Kayak misalnya suatu saat aku izin, Dekta kan pernah nih buka jasa foto kan, as you can see, pernah buka jasa foto secara jasa pribadi. Di situ mama tahu kan, kayak mau ngapain, ini ada orderan foto mah, gini. Dia seneng sih, kayak oh bagus lah kalau gitu, oke, berangkat deh, hati-hati. Dari situ kayak aku ngerasa kayaknya orang ini udah mulai kenal dengan bidangku, mulai nerima dengan mediaku gitu, kayak oh kayaknya mama udah mulai suka deh. Dari situ aku udah mulai semangat kan, tambah semangat. Mungkin karena mama ini orangnya bisa berubah pikiran tuh cepet banget. Setelah beberapa hari atau beberapa kali aku kerjain foto-foto itu, waktu pulang mama balik lagi dengan mindset yang sebelumnya, kayak kamu itu cewek loh, ngapain sih kerja keras gini gitu. Tapi dari semua sisi pasti ada lah sedikit rasa ngedukung, meskipun nggak sepenuhnya, tapi aku Namanya rasain orang tua sepenuhnya ya. tuh pasti ada gitu. Iya bener. Nah terus di balik Dekta yang super aktif ini, apa sih yang menjadi wanti-wanti bagi orang tua Dekta meskipun mereka mendukung? Mungkin kekhawatiran mama itu benar besar banget ya. Iya. Dari Dekta adalah seorang anak tunggal, itu mungkin jadi tunggal, faktor utama. Anak tunggal dan perempuan di situ. Yang penting perempuan. Ya, jadi kayak mungkin mindsetnya mama itu sebagai mindset orang tua yang dulu, kayak cewek itu harus bisa masak, harus di rumah aja, nggak boleh bekerja keras gitu. Nah, kalau orang tua mendukung berarti membebaskan Dekta untuk mencari kebahagiaan dengan aturan mereka. Ada nggak sih cerita sedih yang kamu nggak ungkapin ke mereka, yang kamu tutup-tutupin? Ada nggak sih? Ada sih. Ada. Oke, kita bongkar di sini semuanya. Iya. Ini berarti first time ya saya Iya, bukan nggak bongkar apa-apa, ya. nggak apa-apa. Eksklusif ya. Oh my god. Perdana ya. Iya dong. Mungkin kayak
perjuanganku sih, lebih ke perjuanganku di bidangku ini. Mungkin mama papa tuh nggak tahu, kayak kalian tahu kan potensi seseorang wanita di bidang media ini kan masih sedikit. Ya, jarang banget. Jarang banget. Saya akui itu susah loh, gila, direndahin sama orang lain itu berat banget rasanya, disepelein sama orang lain meskipun sama-sama belajar, disepelein, dijatuhin, itu aku udah ngerasain. Ya, itu sih menjadi gula garamnya sebuah Iya. Iya, media. benar. And then yang aku sembunyiin dari mama tuh hal-hal berat yang kayak gitu, kayak aku nih berusaha sebaik mungkin gitu loh mah, gitu. Aku nih juga pengen jadi orang gitu loh, pengen jadi orang di bidangku sendiri. Kalau misalnya aku suka di bidang ini tapi mama maksanya aku ke bidang yang lain, malah aku nggak bisa gitu loh. Aku Iya, berusaha benar. untuk menjalani di bidang apa yang aku suka. Mama nggak tahu jatuh bangunnya aku dimakan omongan sama temen-temen yang masih sepelajar, masih belajar, yang masih sama-sama kurang pengalaman. Harga diri cewek dijatuhin sama cowok, mentang-mentang mereka cowok terus cewek nggak bisa. Itu gila sih. Gila. Tapi Gila. keren sih mentalnya Dekta, emang bener-bener tebel ya, kayak Tebel banget. baja Tebel. yang mengelilingi dunia. Gila. Kayak kulit sapi. Aduh. Tipis tapi alot ya. Iya, iya bener. Tipis tapi alot. Gokil sih. Itu sengaja ditutupin ya karena kalau diungkapin pun malah tambah nggak seneng kan. Iya. Betul, Tambah itu gede betul banget, masalahnya. benar-benar. Untuk hobi-hobi juga orang tua mendukung ya. Kalau hobi yang lain, alhamdulillah masih mendukung ya. Kayak misalnya aku di bagian perbidangan bahasa Indonesia, pembacaan puisi dan pidato, itu mama masih suka, masih support. Terus di bidang salah satu favoritku nih, menari tradisional. Ya, itu anak dari tari. Keren, alhamdulillah keren, keren. mama dukung dari kecil. Dari kecil aku dari TK itu udah didukung. Kamu suka nari, ya udah nari aja ke sana sini gitu. Mungkin kalau bidang ini masih ya 50-50 lah. Kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak gitu. Bagus sih. Berarti lebih diutamain di media fotografinya ya. Ya. Iya. Terus kan tadi kalau di bidang media mendapatkan banyak penolakan ataupun mungkin dianjlokkan sampai ke bawah gitu sama orang tua. Terus kalau di bidang yang lain itu pernah nggak sih? Kalau di bidang lain sih alhamdulillah nggak pernah ya. Benar-benar nggak pernah karena ya itu tadi faktor mama itu mungkin karena nggak suka sama bidangku yang ini, tapi bidang yang lain mama masih oke-oke aja. Tapi alhamdulillah dukung terus sih gitu. Iya benar, saya pernah dengar kata-katanya siapa itu. Pokoknya kalau orang kalau lagi susah-susahnya itu berarti dia mau next level. Yes. Level up. Betul. Keren, keren, keren. Amin. Gokil sih. Tepuk tangan. Oke. Terus kan orang tua memberikan dukungan, pasti pernah dong memberikan suatu bukti bahwa orang tua nggak rugi memberikan dukungan ke Dekta. Ya, ada. Salah satunya mungkin dari jasa foto sendiri ya. Wih, jasa foto. Dari jasa foto dan video sendiri, itu pernah sih aku improve ke mama bawa uang sangu hasil dari aku kerja seharian itu. Kayak, mah, Cinta punya sangu gitu. Malah tanya, dapat dari mana? Tuh motret anak-anak tadi gitu. Ya udah gitu, bagus, alhamdulillah kayak gitu. Ditabung sangunya buat beli ini beli itu biar nggak terlalu minta-minta gitu kan ke mama. Ya itu dia. Ya, yang namanya orang tua pasti orientasinya tentang uang dulu ya. Ya Nanti betul. Iya. kalau belum ada uang itu orang tua belum percaya pasti. Kayak buat banget. apa juga ya kan. Pernah nggak sih Dekta mengecewakan orang tua sampai orang tua itu marah banget gitu loh? Pernah sih. Jadi ada satu cerita, Dekta itu masuk bidang fotografi itu dari kelas 1 SMP kan. Dari kelas 1 SMP. Mungkin nilai SMP itu masih oke-oke aja ya, masih di atas standar, masih di standar. Mungkin karena setelah masuk SMK dan Corona. beda pekerjaan yang Dekta lakukan itu nggak seserius waktu SMP dulu. Dimana Dekta masih sekarang ini masih bingung untuk memanajemen waktu antara aku harus
tugas atau pekerjaan ini itu, mungkin emang karena faktor kebagi itu ya, nilai Dikta SMK itu turun anjlok banget. Anjlok banget. Tapi emang Dikta akuin itu bener-bener salah satu pengaruh sih. Emang bener-bener berpengaruh banget dan itu real, nyata. Itu bener jatuh-jatuhnya. Banget. Bahkan Dikta sendiri kayak gak nyangka, kayak beneran nih aku peringkat paling bawah gitu. Kok di-spill sih? Dibocorin. Bocor dong. Iya, jujur. Dikta itu astagfirullahaladzim, ya Allah. Peringkat terjeleknya Dikta dulu waktu itu mungkin 15-18an ya. Dan yang sekarang Masuk SMK 32. 32. Terus kayak gitu. 32 Reaksinya banyak orang tua itu banget. gimana? Reaksi orang tua tuh mama waktu ambil rapot cuman bilang kayak tuh kan gitu. Tuh kan gitu. Parah. Enggak, waktu itu enggak shock, enggak marah, cuma kayak tuh kan kebanyakan kerja gitu. Cuman mungkin dari kalimat yang dia tumpahkan itu enggak semarah yang marah banget ya. Cuman kata-kata lembutnya itu mencakup semuanya, kayak ini karena kamu terlalu banyak kerja, terlalu banyak kamu media dengan orang lain, sok sibuk dengan orang lain. Ini nilaimu gitu. Kamu mau kecewa gimana, ini hasilmu. Entah kamu mau memperbaiki apa enggak, semua di tanganmu. Mama bilang gitu deh. Cuman aku tahu mama waktu itu kayak kecewa banget gitu loh. Kayaknya sampai bilang ke papa kan, si Cinta ini nih peringkatnya paling bawah gitu. Mana parahnya lagi, si papa ini orang yang mengutamakan nilai akademik. Karena keluarga besarnya papa dari sana saya juga tuh keluarga yang mengutamakan nilai akademik, anak sarjana semua. Keren. Gila, jadi kayak aku waktu tahu nilaiku jatuh kayak ya Allah, papa gitu kan. Harapan papa tuh benar-benar hilang. Tapi di sisi itu aku bisa bilang ke diriku sendiri, ini nggak akan sia-sia kok, aku bilang gitu. Karena yang aku tempuh sekarang bukan di media yang akademik gitu. Media yang aku tempuh ini bukan yang mengutamakan nilai matematika dan IPA. Aku bakal jadi seorang yang sukses tanpa nilai akademik itu. Aminnya amin banget ya Allah. Gokil banget. Keren. Kalau dengar ceritanya Dikta itu emang gula garamnya sangat kental ya. Dan kita itu salut banget karena Dikta itu berani lebih ke mementingkan passionnya Dikta untuk kedepannya. Ya, walaupun ada rintangan apapun, Dikta tetap maju terus. Betul. Oke. Balik lagi ke hobi. Apa sih hobi Dikta yang sebenarnya maksudnya yang bener-bener Dikta tekunin gitu loh? Hobi yang benar-benar Dikta tekunin, ya ini tetap di bidang media. Fotografi. Iya, fotografi, videografi, semua tentang media. Dikta ini orangnya seperti yang di awal tadi, Dikta tuh orangnya haus banget sama pengalaman dan ilmu. Mau dimanapun, kapanpun, selagi ada orang yang bisa aku sedot ilmunya, aku sedot semua, dimanapun. Dikta ini di bidang ini nggak mau kayak dapat satu ilmu terus stuck, no, aku nggak orang kayak gitu. Aku adalah orang yang berani mencoba sesuatu hal yang baru. Dikta emang di bidang fotografi, videografi, tapi Dikta nggak akan pernah takut untuk masuk ke bidang desain, animasi, dan lain-lain. Karena yang ada di tanaman kepala Dikta kayak gini. Aku nggak akan nyesel kalau aku tuh salah di bidang ABC. Tapi aku bakalan nyesel kalau aku nggak pernah masuk ke bidang ABC tersebut. Iya benar. Kayak gitu. Lebih baik salah di pas kita mencoba daripada Betul, daripada tidak mencoba. Nggak mau mencoba sama sekali. Terus kalau masalah hobi kan biasanya hobi berkaitan dengan cita-cita kan. Nah, terus cita-citanya Dikta itu apa sih sebenarnya? Cita-cita. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita tuh apa ya, jawabannya tuh belum seantep jadi dokter, jadi pilot gitu, kayak enggak ya. Mungkin pertanyaannya masih jawabannya masih lika-liku sih, kayak aku ngelihat seorang sutradara perempuan atau enggak videografi perempuan dunia atau
hal-hal yang seperti itu Dekta bakalan gatel sih, pengen kayaknya jadi mbak-mbak itu, jadi salah satu perempuan videografer yang diakui sama dunia, diakui sama masyarakatnya. Itu kayak impian banget gitu. Jadi tujuannya Dekta, apapun itu hasilnya ke depannya, Dekta bakalan berusaha sebaik mungkin. Yang ditanamkan, Dekta bakalan jadi wanita karir sesuai dengan bidang yang Dekta tempuh sekarang gitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau seumpamanya yang Dikta pinginin sekarang nih, yang Dikta impikan sekarang nggak kecapaian, responnya Dikta gimana sih? Itu termasuk plan B ya. Iya, iya. Plan B ya. Untuk plan B mungkin Dekta belum nyiapin atau mungkin belum bisa jawab. Karena apa? Dekta masih optimis banget sama tujuan utama. Wih. Tapi ya, keren. ya mau gimana ya, kan Iya. Tuhan yang tahu ya. Iya, iya. Ya insya Allah semoga tercapai dan terkabul tujuan Amin, utamanya. Kalau memang ada plan B atau jalan yang lain untuk menuju kesuksesannya Dekta, insya Allah mudah-mudahan ya diberi jalan yang terbaik lah. Amin. Diberi jalan yang lurus dan Iya. cerah seperti Iya. jalanan Serono. Udah jelek kok jalannya, gila. Lebih mending daripada jalan Muncar. Oh iya. Beremu. Oke. Terus harapan Dekta untuk kedepannya itu gimana sih? Dekta bakalan kayak gimana nanti? Harapan Dekta paling utama semoga nggak capek untuk mencari ilmu dan nggak Bener. lelah, terkikis mentalnya. Karena ya sudah nyata untuk mencari ilmu di bidang seperti ini tuh sebagai wanita juga tuh nggak gampang. Iya. Sebagai minoritas ya kan, minoritas yang biasanya laki-laki, terus saya perempuan, kamu ini nggak bisa gini-gini, itu benar harus dikuatin sih. Bener. Semoga itu nggak capek mencari ilmu, dan semoga bisa menambah kepercayaan orang tua untuk mendukung di bidang yang saya tuju ini. Amin. 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 Udah gitu deh, Amin. amin. Bener, kalau bicara tentang media gini memang kuncinya itu jangan sampai capek lah ya. Betul. Apalagi mentalnya itu tadi. Ya. Nah, pesan buat teman-teman yang mengalami kendala dukungan orang tua seperti Dikta nih, apa sih sarannya? Buat teman-teman di sana yang memiliki nasib seperti Dekta di bidang apapun, gak harus di bidang media, nomor satu itu adalah percaya diri dan yakin akan kalian sendiri. Bener. Kalian bakalan dapet momen dimana orang tua itu benar-benar percaya dan yakin banget ke kalian. Kalian bakal kasih improve, bakal kasih bukti nyata ke mereka bahwa kita ini bisa. Karena Dikta yakin gak akan selamanya orang tua negatif terus. Pikirannya gak akan negatif terus. Kedepannya kita bakal bisa merubah pikiran mereka menjadi positif dan mendukung apa yang kita lakuin. Gitu sih. Jadi nomor satu, percaya diri dan yakin. Kedua, semangat. Jangan pernah capek untuk mencari ilmu bener. dan mencari bukti untuk orang tua. Udah gitu sih. Yes. Keren. Betul banget sih. Selama Dikta menggeluti media ini, ada nggak sih hal paling konyol atau paling lucu yang pernah dialamin? Gila Ya sih. pasti ada sih. Pertanyaannya. Ada sih. Ada banget. Mungkin ya Allah kok malu sih jadinya. Ini dibongkar ya. Iya, Ya, Mungkin bongkar cuma dong, satu harus atau dibongkar. dua orang aja yang tahu. Waktu kerja pribadi, punya jasa sendiri, ya Allah, percaya gak sih? Mungkin karena terlalu terburu-buru, terlalu semangat ya. Dekta itu lagi pegang kamera 70D, Wih. pakai lensanya 50 ya. Itu waktu dikejar waktu dan saya tersandung kayu bakar. Itu jatuh tengkurap banget, jadi lensa sama kameranya itu udah sampai lepas dari body. Gila, dan itu pasir semua. Dari kejadian itu dan untungnya klien yang Dekta tangani ini masih teman sendiri sih. Cuman mereka sampai ngeklaim gini,
kok semangat banget sih Mbak gitu. Wih. Kenapa sih kok buru-buru banget sampai jatuh loh. Jadi karena itu benar-benar lensa nggak bisa dipakai hari itu, udah babak belur, Dikta mencari kamera ganti, gear ganti ke teman yang lain, untung ada. Sebenarnya itu nggak terlalu memalukan sih, cuman buat diri sendiri tuh malu Iya, banget bener. ya sih. Mana gear itu, ya Allah, gear itu penting loh. Kalau Iya, iya. kenapa-kenapa kan ntar duit ya kan. Iya, Udah iya. gitu deh. Wah, itu niat saya sih nanya yang lucu, yang konyol ya. Ini malah yang horor ini. Yang horor jadinya. bagi Saya videografer itu menakutkan ya. horor banget gitu. Oke, jadi kan Dekta bener-bener menekuni bidang kayak media gitu. Pernah nggak sih gabung sama vendor lain? Pernah, Dekta pernah ikut vendor lain itu selama 4 bulan, 4 atau 5 bulan. Ya sekitar 4-5 bulan ya. Ya, betul, 4 sampai 5 bulan. Itu emang jauh sih dari rumah. Hmm. Tempatnya di Banyuwangi kota. Dan karena itu Suatu tantangan. Dekta terpaksa untuk ngekos, ya kan? Ngekos 4 sampai 5 bulan. Selama bekerja sama bareng vendor itu ngapain aja sih? Selama sama vendor itu sebenarnya banyak sih. Selain pengalaman dan ilmu, itu juga termasuk hal yang fun banget buat Dekta. Karena vendor yang Dekta ikutin ini lebih dominan ke dunia wedding dan pre-wedding. Wih. Gitu. Gokil sih. Dan ternyata di dunia wedding dan pre-wedding itu gak simple loh. Simple. Gak simple. Kalau misalnya wedding itu emang kita harus prepare. Akad jam 7, misal akad jam 7. Tim fotografer itu harus ready jam 5:30. Itu udah harus di tempat. Iya sih, bener. Kita set light, kita set kamera, kita cek lokasi dan lain-lain. Selama itu sesi foto gak akan berhenti. Oh iya. Kita ngambil foto candid waktu akad. Sebelum lagi kalau misalnya udah selesai akad nih, bagian foto keluarga itu tamu nggak akan habis. Tamu naik turun jepret, naik jepret turun, naik jepret turun, itu nggak akan habis. Itu sampai sore. Sampai sore kita break sebentar, belum ntar malam, resepsi malam. Oh, lagi kalau yang punya gawe itu yang keluarga yang bisa dibilang menengah ke atas ya, Wah. Iya, Pasti terus-terusan itu. Yang diundang banyak banget sih pasti. Iya, betul. Pak Jokowi diundang. Jokowi. Saat ngejob di weddingan nih, pernah nggak sih disuguhi makanan yang kurang Dikta suka? Aduh. Aduh. Waduh. Sebenarnya ada sih. Terus nggak makan. Makan tetap. Oh, makan. Nah, Kayak, gitu. Astagfirullah, nggak boleh. Tidak ya. Enggak, Tidak. Karena emang keadaan harus diisi stamina, gitu kan ya. iya. Dan gak mungkin saya nge-GoFood sendiri. Iya betul. Mau sekali. gak mau saya harus makan, gitu loh. Kayak gak suka, Dikta lagi gak suka ini nih, kayak tulang-tulangannya sapi kalau misalnya di rawon dan lain-lain. Itu Dikta kurang suka. Iya. Tapi karena ada suatu hari pagi banget ini kita udah disuruh makan, dan pagi itu emang harus perlu sarapan, kalau enggak Iyalah. apa gimana karena ini aduh kalau gak makan ya gimana. Jadi Dikta benar-benar maksa makan meskipun nggak ngerasain enak tuh, maksa makan. Intinya seru deh kalau di weddingan itu. Nah, selama 4 bulan nih, Dikta kan bekerja sama bareng vendor itu ngekos sih. Ngekos kan. Itu pengalaman ngekos paling parah gimana sih? Paling parah. Dibongkar ya. Iya, dibongkar. Mungkin karena selama Dikta ikut sama vendor lain itu terus-terusan jam kantor, jam terbang, jam kerja, pokoknya Dikta bahkan jarang di kos. Dan kebutuhan di sana karena full time, kayak nggak ada waktu luang untuk di rumah masak, bikin ini itu, mungkin nggak ada. Karena Dikta itu lebih sering waktu ada di kantor dan kerja di lapangan. Jadi terpaksa Dikta kalau tiap hari makan itu pakai duit, beli ini itu. Nah, Waduh. suatu hari benar-benar saku nih habis ya. Ini benar-benar uang saku nih habis sehabis-habisnya. Keadaan Dikta lagi ngekerja di lapangan, kerjanya lagi di kantor. Mau nggak mau makan kan harus beli ya, Iya. ya kan? Itu Dikta tuh cuma punya duit 5.000. Sumpah cuma punya uang 5.000.
Itu cuma bisa buat beli nasi Cilok. bungkus, Nasi bungkus. cilok banget sih. Nasi bungkus di depan kos itu 5.000. Karena air galon habis, soalnya semua habis kan. Dan parahnya Dekta minum itu dengan air air keran. Air keran tuh parah, Aduh. parah. Dekta tuh minum pakai air keran tapi kayak ya namanya juga pengalaman ya. Pengalaman. Tapi nggak lumutan kan? Enggak kok, aman, airnya Aman, bersih. aman. Nanti rekomendasiin deh kosnya. Oke. Untuk kosnya. Link kosnya ada di bawah Ya, ya. link kos di bawah nomor teleponnya ya, gitu. Oke. Jadi itu deh. Oh, poinnya pinter-pinter ngolah duit kalau waktu ngekos Iya sih, biar nggak bener-bener lalai ngekos. gitu deh. Aduh, parah banget sih ngekos jauh dari orang tua. Kalau ada apa-apa ya sendiri ngurusnya. Udah nggak kerasa nih, udah 30 menitan lebih kita ngobrol dan menemani sobat mangrove yang ada di rumah. Bener banget. Dan terima kasih banyak nih buat Dekta. Jangan bosan-bosan ya nanti kalau semama diundang lagi ke Mangrove Podcast. Oke. Semoga kedepannya kita bisa menggali informasi dan pengalaman yang lebih banyak di Dekta. Oke. Siap. Dan buat Sobat Mangrove Pictures nih, jangan lupa dengar dan saksikan podcast kita di... Di YouTube Mangrove Picture dan di Spotify Mangrove Podcast. Nah, yang terakhir, jangan lupa nih, kita mau promosi dulu. Follow IG kita. Saya Rian1224. Saya Halo Adi Onya 2. Dekta @dekta_. Dan yang paling penting, IG kita Mangrove Pictures. Oke, saatnya kita pamitan ya, Di. Oke. Aku Rian. Aku Adi. Aku Dekta. Nantikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.